Ini ada di Pasaman, Pak, di Mapatunggul, Selatan, kemudian Pasaman Barat, kemudian Tanah Datar, Sungai Tarap, kemudian juga di Tanah Datar, di Padang Pariaman, Lubuk Alung, Damasraya, Padang Laweh, kemudian Sijunjung, Kamang Baru, di Selatan Lengayang. Kemudian ini wajar, Pak, hasilnya sangat sedikit, potensi di produktivitas kacang kedelainya juga sedikit. Kalau kita lihat seperti galunggung 1,5 ton hasilnya, Pak, potensinya. Kemudian dengan umur 85 sampai 10 hari. Kemudian wilis 1,6 ton. Yang paling tinggi itu baluran 2,5 sampai 3,5 ton gitu. Kemudian juga Bromo 1,68 sampai 2,5. Dan juga Mahameru 2,04 sampai 2,0. Memang potensi untuk produktivitasnya sangat rendah gitu. Memang kita di Sumatera Barat paling tinggi itu 1,6, Pak, hasilnya. Yang paling rendah itu memang 0,98. Belum ada yang mencapai potensi yang tertinggi ini 3,5 ton. Kemudian kebutuhan kedelai, Pak. Ini kita lihat kebutuhan kedelai Sumatera Barat. Jadi kita kebutuhan kita 24.000, Pak. 24.485 ini tahun 2019 kita hitung nih. Dengan produksi kita yang kita sampaikan di 2.260, kita minus 22.347 ton. Artinya semuanya memang kalau kita lihat, kita langsung pergi ke melakukan survei ke pabrik tempe dan tahu, dia mengatakan bahwa semuanya memang kedelai dari impor, Pak, untuk memenuhi kebutuhan impor semuanya. Jadi kemarin melakukan survei, sudah 2 tahun tidak ada kedelai lokal gitu. Ini kan masalah Indonesia dan masalah Sumatera Barat gitu. Ya, sampaikan Pak Direktur tadi, mungkin kita perlu koordinasi lagi dengan pusat. Mudah-mudahan kita di tahun 2021 nanti atau 2022 ada pertanaman kedelai Sumatera Barat untuk mendukung program pertanian kedelai ini di Indonesia. Ini bantuan ini kedelai, Pak, tahun 2017. Kita hanya dapat bantuan tahun 2017 karena disampaikan oleh Pak Direktur dari tahun yang baru-baru ini 2018, 2019, 2018 masih ada juga. Ini bantuan kita benih 13.688 hektar. Yang terdiri dari Pasaman Barat, 50 kota, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Solo, Sijunjung, dan Selatan. Ini bantuannya, Pak. Ini kalau kita lihat hasilnya juga tidak selesai semuanya, Pak. Ini tahun 2018. Di tahun 2018, ini kita dapat bantuan cukup besar juga. Di pesisir selatan 1.083 hektar, kemudian Sijunjung 557, Tanah Datar 460, kemudian sampai ke bawah itu Pasaman yang paling besar, Pak, besar juga 180, kemudian juga ada Damasraya 313. Permasalahan benih kedelai ini Sumatera Barat, Pak, kalau kita lihat di lapangan memang cuaca kita di Sumatera Barat tidak menetap. Ya, kalau kering saja. Kadang-kadang dalam musim kering panas datang hujan. Ini kalau mau panen ini yang susah, Pak, karena terjadi perontokan. Kalau hujan dia rontok kamu panen. Dan juga hasilnya juga berkurang, agak bintik-bintik hitam itu. Kemudian kurangnya benih kedelai bermutu yang kami sampaikan tadi, ada potensi produktivitas kan masih kecil, Pak. Paling tinggi itu 3,5 ton. Dia nama hama dan penyakit pada kedelai lebih banyak dibandingkan jenis pekerja lainnya. Sedangkan pasca panen dan panen yang belum optimal, mulai dari panen, kemudian pengangkutan, kemudian pengeringan, kemudian penyimpanan, ini yang perlu kita perbaiki. Kemudian harga kedelai masih rendah dan tidak kompetitif dengan tanaman jagung dan produktivitas lainnya. Jika kita bandingkan, Pak dan Ibu, Bapak, jadi kalau kita bandingkan dengan jagung itu kalau di analisa usaha taninya hasil 6 ton, harganya 3.500 sekarang,
ini dapatnya 23 atau 22-an lah. Sedangkan analisa usaha taninya Pak paling tinggi itu 12 jutaan itu. Jadi dia masih untung dia 10 juta. Itu kalau dikerjakan oleh orang lain itu. Petani tidak bekerja, dia jadi mandor gitu. Tapi kalau dikerjakan oleh petani sendiri, mungkin hasilnya akan lebih meningkat lagi. Ini akan sehingga memang komoditi lain itu akan menyurkan dibandingkan. Kalau kita bandingkan dengan dengan kedelai ini, kami lihat dari analisa usaha taninya itu paling tinggi dapat itu sekarang harganya berapa ya? 6 ribuan gitu. 6 ribuan. Kalau hasilnya satu ton saja berarti 6 jutaan itu. Kalau jika bandingkan dengan mahal merugi Bapak dan Ibu. Merugi itu. Jadi memang ini jadi tantangan bagi kita bersama ke depan supaya ini memang hasil kedelai ini harus ditingkatkan dengan meyakinkan para petani dan plot nantinya itu, sehingga memang ini jadi percontohan untuk para petani supaya dia bisa melaksanakan pertanaman kedelai. Kemudian selanjutnya produksi kedelai sulit ditingkatkan, sedangkan konsumsi cenderung meningkat. Permintaan kedelai tidak menarik bagi petani karena peningkatan produksi langsung dipenuhi oleh pasokan impor. Ini jadi persoalan besar juga. Jadi memang kebutuhan semakin meningkat. Dan kemudian petani tidak mau menanam kedelai. Pertama harganya murah, kemudian juga produktivitasnya rendah, kemudian juga disebabkan oleh hasilnya mutunya kurang bagus. Ini yang menyebabkan. Dan juga dipengaruhi oleh, sampaikan oleh Pak Direktur tadi, terlalu banyaknya impor yang tidak bisa dikendalikan. Ini juga pengaruhnya cukup besar juga. Kemudian faktor lain yang kurang mendukung perkembangan kedelai lokal adalah citra yang buruk dari kedelai lokal di mata pengolah kedelai, khususnya karena kandungan air. Lihat mungkin kandungan air kedelai lokal ini di samping mutunya kurang bagus, juga kandungan airnya cukup banyak. Dan dengan rendahnya nilai jual kedelai lokal membuat petani tidak termotivasi untuk menurunkan kandungan airnya. Ini Bapak dan Ibu, dia kadang-kadang kan ingin mendapatkan usaha yang mendapatkan penjualannya besar sehingga mutunya dikurangi. Ini yang perlu kita benahi, baik secara mindset mindset dari petani maupun kita nanti melakukan pendampingan di lapangan. Kemudian yang kami hormati, ini kecuali pemerintah kalau bagusnya kayak ini untuk pengembangan kedelai ke depan, meyakinkan petani dengan membuat demplot dan sekolah lapang. Dan ini dia bahwa mulai dari pengolahan tanah, kemudian benih unggul, kemudian bantuan pupuk subsidi, kemudian pengalian OPT, kemudian sampai ke pasca panen, kita dampingi, kita lihatkan hasil yang bagus, sehingga para petani nantinya di lapangan bisa tergiur untuk melaksanakan pertanaman kedelai ini. Kemudian intensifikasi pertanaman, perlu kita teknologi kita tingkatkan melalui pemberian pupuk benih bermutu, kemudian juga pengalian OPT, dan lain sebagainya. Kemudian perbaikan panen dan pasca panen, ini yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, mutunya kurang. Jadi kita perbaikan mulai dari panen sampai kepada penyimpanan dan penjualan. Kemudian perbaikan harga jual, ini perlu ada batasan yang perlu kita sepakati bersama, supaya nanti harga ini akan menurun lagi sehingga impor akan lebih besar. Kemudian konsisten program dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah pusat banyak memberikan bantuan, tapi kadang-kadang petani Sumatera Barat, kami lihat ya, dari tahun, kan ada bantuan 17-18, 19 nggak ada, 20 juga nggak ada. Ini memang tempe dan tahu 2 hari yang lalu gitu. Jadi bila contohnya kedelai lokal nih, kedelai lokal jika disebar ke tanah secara langsung akan tumbuh. Artinya kedelai lokal ini tidak ada ditambah dengan zat kimia gitu. Sedangkan kedelai impor ini tidak bisa tumbuh jika ditanam ulang ya. Jadi tidak bisa tumbuh Pak kalau dapat. Kadang-kadang dia waktu pengangkutan kan terbuang kadang-kadang. Jadi kalau kedelai lokal ini cepat tumbuhnya katanya, tapi kalau
impor nggak mau tumbuh gitu. Kemudian kedua, kualitas kedelai lokal kurang bagus untuk jadi bahan tahu dan tempe karena tidak mudah merekat. Ini Pak, jadi kedelai lokal ini kalimatnya katanya, oh pecah dia katanya, pecah, nggak mau merekat dia untuk tahu dan tempe itu. Kami langsung kayak apa nih Pak beritahu. Sedangkan kedelai impor itu merekat gitu. Kemudian ketiga, bentuk fisik kedelai lokal kurang bagus karena ukuran kecil, tidak seragam, kurang bersih, dan kulit air kacang sulit terlupas saat proses pencucian kedelai. Juga kami disampaikan waktu ke lapangan itu, kedelai lokal ini memang kadang bercampur dengan tanah, kemudian ada bercak-bercak hitam katanya. Kemudian juga kecil gitu katanya, kecil. Ini yang dikatakan. Sedangkan kedelai impor, fisiknya mirip sekali, warnanya mirip itu, besarnya juga mirip itu, dan mudah untuk dibersihkan. Kemudian yang keempat, harga kedelai lokal lebih murah dibandingkan dengan harga kedelai impor. Kedelai impor ini Pak, Ibu yang kami hormati, sekarang kalau hasil tinjauan kami ke lapangan itu 1 kilonya 1.600 itu. 1 kilo sekarang 9.600. Jadi kalau nggak salah kalau kedelai lokal katanya biasanya jika dia bandingkan tahun-tahun yang lalu itu kurangnya 1.000 Pak katanya. Jadi kalau 9.600 artinya kedelai lokal ini 8.600. Kalau dia biasanya kurang 1.000. Tapi ini kedelai lapangan ini 2 tahun yang belum apa. Nggak ada lagi katanya. Demikianlah kami sampaikan Pak informasi perkembangan pertumbuhan kedelai di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ke depan kita berkoordinasi dengan Pak Direktur, Pak Miluddin Pohan, nanti bisa kita nanti memotivasi petani untuk bertanam kedelai Sumatera Barat sehingga dapat mendukung produksi kedelai Sumatera Barat untuk supaya mengurangi impor. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi